Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak peserta P2K2 pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Di sini sebelum kita menginjak modul yang kedua, langkah yang kedua, saya akan menanyakan bagaimana kemarin yang pertemuan kemarin menjelaskan bantuan sosial dan menjelaskan jenis bantuan sosial dan menjelaskan manfaat bantuan sosial. Kemarin sudah itu. Di sini saya akan menyampaikan pertemuan yang selanjutnya P2K2 ini saya akan menjelaskan kandungan gizi jenis bahan makanan. Yang kedua, identifikasi bahan makanan yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menu gizi dan seimbang bahan lokal. Baik, di situ ada 3 materi pokok yang kita bahas. Di sini ibu-ibu, bapak-bapak semuanya untuk melihat stimulasi yang saya berikan, kita lihat video berikut. Jenis bahan makanan. Yang kedua, identifikasi bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menu gizi seimbang berbahan lokal. Di sini kemarin untuk pemanfaatan bantuan ibu secara tidak langsung pengambilan bantuan sosial pangan atau BPNT atau beras telur. Di sini ibu ambilnya di e-warung. Terus untuk memenuhi gizi anak dan ibu hamil, ibu harus memerlukan makanan yang bergizi agar makanan yang dimakan ibu dan ibu hamil balita memiliki kandungan gizi yang lebih baik. Maka peserta harus memahami jenis bantuan dan fungsinya, yaitu makanan. Tuh. Selanjutnya di sini ibunya harus mengelompokkan zat gizi pada bahan makanan yang bergizi. Yang pertama, ibu mengelompokkan kandungan gizinya. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok itu apa sih, Bu? Makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Yang karbohidrat yang pertama adalah untuk fungsinya, sumber tenaga. Jadi ibunya di situ ada sumber tenaganya ya dari karbohidrat. Yang kedua yaitu fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Jadi ibunya kenapa harus makan dari karbohidrat? Nanti ibunya bisa untuk bertenaga dan bekerja. Jadi kalau nggak ada karbohidratnya ibunya lemes gitu loh ya Bu ya. Yang kedua, lauk pauk atau protein. Di sini fungsinya untuk apa? Zat membangun sel. Jadi sel-sel itu untuk membangun. Yang kedua, memperbaiki sel-sel yang rusak. Situ ya Bu ya, lauk pauknya itu. Selanjutnya, sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan di sini terdapat di buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Ya Bu ya, membantu proses tumbuh atau tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Itu ya Bu ya. Di sini kita bisa mengelompokkan bahwasanya ibu harus makanan zat yang bergizi, bahan makanan dan fungsinya itu harus tahu. Jadi ibunya enggak asal makan-makan aja gitu ya. Itu yang pertama. Jadi ibunya harus bisa mengelompokkan makanan ini pokok, yang mengandung karbohidrat atau lauk pauk, yang protein, yang sayuran dan vitamin. Itu ya Bu ya. Selanjutnya gini, ibu bisa kan menjodohkan ini. Di sini ada ini gambar apa ini? Ini gambar jagung, ubi, beras. Itu tergolong di mana Bu? Ya benar, di karbohidrat. Karbohidrat ini tadi fungsinya sudah tahu, yaitu tenaga, untuk menambah tenaga ya Bu ya. Terus selanjutnya yang gambar yang kedua. Yang gambar kedua ini apa Ibu? Ya, buah-buahan. Buah-buahan di sini yang tadi kita kelompokkan yaitu vitamin dan mineral. Itu yang mengandung itu ya Bu ya. Terus yang gambar yang ketiga ini. Yang gambar ketiga ini adalah apa Bu? Ada daging, ada ikan, ada ayam, ada udang, dan telur. Ya, di sini ada protein hewani. Jadi di sini nanti ada proteinnya. Jadi makanan yang bergizi itu harus mengandung 3, yaitu karbohidrat, vitamin, dan protein. Situ ya Bu ya.
Bu sudah paham di sini? Alhamdulillah sudah paham. Selanjutnya karbohidrat. Di sini ibunya harus yang saya sampaikan tadi harus bisa mengelompokkan. Nah, di sini akan saya jelaskan, yaitu nasi, jagung, kentang, sagu, dan ubi-ubian. Di situ ya Bu ya, itu mengandung karbohidrat. Ibu tahu kan bahwasanya karbohidrat itu untuk apa tadi? Untuk tenaga, ya sumber tenaga. Nah di sini sudah saya sampaikan tadi sebagai sumber utama energi atau kekuatan bagi tubuh. Ya, kebutuhan karbohidrat setiap orang tidak sama, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik yang dijalani dan juga kondisi medis tertentu. Nah di sini ibunya karbohidrat ya fungsinya untuk tadi ya Bu ya. Selanjutnya protein. Di sini protein ada dua Bu yang saya bagi, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu apa aja? Daging, ayam, lele, ikan, dan lain-lainnya. Serta nabati adalah kacang-kacangan ya, bisa kacang-kacangan, kedelai apa segala, nanti dibikin tempe, tahu, itu juga sama. Nah itu protein nabati. Nah, protein nabati disebut juga zat untuk pembangun. Jadi di situ untuk membangun zat-zat yang sudah rusak. Yang saya sampaikan yang tadi untuk pengelompokannya, ibunya harus paham yang tadi, yang pengelompokan itu. Yaitu fungsinya di sini membangun seluruh jaringan tubuh, termasuk memperbaiki sel yang rusak. Jadi fungsinya itu harus itu tadi untuk apa? Memperbaiki sel-sel yang rusak. Selanjutnya yang vitamin dan mineral. Di sini ada buah pisang, apel, nanas, stroberi, dan lemon, semangka, jeruk, dan pepaya, dan lain-lain. Itu buah-buahan yang mengandung vitamin. Selanjutnya sayur. Sayur Bu ya. Sayur itu terdapat di kol atau kubis. Contohnya atau kol atau kubis, atau brokoli, atau kembang kol, atau sawi caisim, atau cabai pahit, atau sawi asin. Bayam juga bisa, kangkung juga bisa, daun singkong juga bisa. Ini gambarnya di sini ya. Fungsinya sayur pada buah-buahan menjaga kenormalan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Ya, Bu, itu untuk fungsinya. Jadi ibunya harus makan ini, jangan makan makanan yang berlemak. Terus selanjutnya fungsinya sayur dan buah-buahan menurunkan risiko sembelit pada saat BAB. Jadi ibunya kalau makan ya ini buah-buahan biar nggak ada sembelit lagi. Selanjutnya sebagai antioksidan atau yaitu penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Ya, itu fungsinya untuk sayur dan buah-buahan. Selanjutnya mencegah penyakit yang tidak menular atau kronik. Nah, di sini punya adalah fungsi-fungsi dari sayur dan buah-buahan. Jadi ibunya yang tahu yang saya sampaikan tadi, yang pertama karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Itu ya Bu ya. Di sini apa sih itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Jadi di sini gizinya ibu harus seimbang, ya, makanan itu yang seimbang. Jadi karbohidratnya seimbang, proteinnya seimbang, terus vitamin dan mineral seimbang juga. Selanjutnya, makanan yang harus dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang seperti piringku. Nah, di sini sudah saya sampaikan tadi bahwasanya isi piringku itu harus ada makanan pokok atau karbohidrat. Ya, tadi yang saya sampaikan makanan pokok atau karbohidrat. Yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk tadi dibagi menjadi dua, lauk pauk nabatin dan hewani. Nah, nabatin di sini tempe atau tahu, ya tahu. Nah, terus hewani itu yang jenis ikan, ayam, pauk. Ya saya sampaikan tadi, lauk pauk mengandung protein nabati dan protein hewani. Kalau buah-buahan harus ada mineral, yang mengandung mineral dan vitamin sayuran.
Ya, ada 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Yang selanjutnya, perbanyak makanan buah-buahan. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk dan mengandung protein yang tinggi. Yang keempat, biasakan makanan ragam, makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan lemak. Yang keenam, biasakan minuman air putih yang cukup minimal 8 gelas sehari. Yang selanjutnya, biasakan membaca label dan konsumsi pangan ya pada kemasan pangan. Selanjutnya, pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar. Lakukan aktivitas fisik secukupnya dan pertahankan berat badan yang normal. Baik, itulah video yang saya stimulasikan tentang mengidentifikasi kandungan gizi bahan makanan yang ada di sekitar kita. Di situ agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka peserta harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Jadi isi piringku itu meliputi ada karbon, ada karbohidrat, ada protein, ada mineral dan vitamin. Jadi di situ lengkap seperti isi piringku. Mungkin itu stimulasi yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Berikutnya jangan lupa di like dan subscribe. Mohon doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.